Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bu Nina akan record materi yang tadi sudah kita lewati, yaitu berlatih untuk membuat huruf sans serif. Dan teman-teman membutuhkan kertas A3, pensil serta penggaris. Kalau ada jangka lebih baik, tapi sebenarnya meskipun teman-teman tidak memakai jangka pun tidak apa-apa. Jadi Bu Nina akan share screen, silakan nanti teman-teman bisa untuk mengulang kembali dan memanfaatkannya untuk berlatih. Gitu ya. Oke, yang pertama-tama harus kita lakukan, kita harus menentukan ukuran dulu. Jadi di sini adalah area kerjanya teman-teman, kertas A3. Silakan teman-teman membuat garis dari tepi kertas 4 cm ke bawah. Lalu setelah itu silakan teman-teman membuat area kerja atau baseline-nya nanti 5 cm, lalu jaraknya 3 cm, lalu baseline kedua adalah 5 cm lagi, di jarak lagi 5 cm lagi, 3 cm. Nanti teman-teman akan berlatih untuk menuliskan huruf-huruf itu di area yang berwarna abu-abu ini. Ya, di area yang berwarna yang berukuran 5 cm ini. Oke, silakan teman-teman. Karena ini benar record, kalau teman-teman nanti ingin untuk menunggu gitu ya sampai teman-teman selesai untuk membuat garis-garis ini, silakan di pause. Setelah ini Bu Nina akan lanjutkan sehingga teman-teman bisa pause di bagian-bagian yang memang teman-teman butuhkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang sebenarnya kemarin kita sempat pelajari, jadi istilah-istilah yang kita gunakan. Jadi 5 cm ini adalah area teman-teman nanti ya untuk meletakkan huruf-huruf. Jadi baseline-nya ini di sini, lalu X height-nya itu nanti karena kita menggunakan huruf Helvetica, gitu ya. Jadi X height-nya itu adalah 3,5 cm, lalu cap height line-nya adalah 1,5 cm. Jadi 5 cm ini area kerja yang seperti ini pembagiannya kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Oke, lalu untuk menentukan descender line atau bagian yang berada di bawah garis baseline, itu ada 1,5 cm. Jadi ukuran 3 cm tadi adalah untuk memberikan jarak kita pada baseline pertama ke baseline kedua. Jadi 1,5 cm itu untuk meletakkan descender, dan 1,5 cm berikutnya adalah untuk jarak. Kira-kira seperti itu. Kalau butuh untuk diamati lebih dalam lagi, silakan teman-teman pause. Bu Nina akan lanjutkan. Oke, huruf pertama yang akan kita buat adalah huruf A. Nah, huruf A ini teman-teman silakan membuat garis tepi, gitu ya. Dimanapun itu letaknya, silakan dibuat garis tepi. Lalu kita menentukan garis yang jatuh di sebelah sini kalau kita menggunakan jangka. Karena ini tingginya adalah 5 cm, kalau kita letakkan jangka di sini, maka kalau jangkanya kita putar kembali di sini, kita akan menemukan ukuran yang akurat persis 5 cm. Tapi teman-teman tidak harus menggunakan jangka. Kalau teman-teman merasa dengan menggunakan penggaris itu saja sudah akurat, maka teman-teman silakan untuk menarik garis 5 cm ke bagian samping untuk menentukan lebar hurufnya ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita akan menemukan 5 cm. Maka nanti bagian tengah yang harus kita temukan ini berukuran 2,5 cm. Ya. Jadi kalau untuk menggunakan jangka, kalau kepingin akurat 2,5 cm gitu ya, tidak ada melesetnya, ya teman-teman tinggal tarik garis gitu ya dari sini untuk menentukan titik temunya. Tapi kalau tidak pun teman-teman bisa menggunakan penggaris, itu sudah cukup ya. Jadi bagian yang tengah ini adalah 2,5 cm. Oke, dengan demikian teman-teman sudah menemukan garis bagian yang tepi, garis bagian tepi yang sebelah kanan, lalu di bagian tengahnya yang sudah ada garisnya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menarik garis 8 mm dari samping kiri dan kanan untuk menentukan ukuran stem. Ya, untuk menentukan ukuran batang hurufnya. Jadi silakan teman-teman, silakan ditarik garis 8 mm dari kiri ke kanan. Ini ya, ini dan ini. Lalu
dari garis tengah tadi yang sudah kita tentukan 2,5 cm tadi, silakan temukan juga ukuran 8 mm untuk meletakkan stem yang bagian atas. Kalau sudah, teman-teman akan bisa menemukan bagian utama dari huruf A ini. Silakan ditebeli. Lalu untuk menentukan crossbar, teman-teman ambil ukuran 2 cm dari baseline. Oke, 2 cm dari baseline ke atas. Nah, lalu berapa ukurannya untuk menentukan crossbar ini? Ukurannya adalah 7 mm. Oke, kalau sudah, silakan ditebeli garisnya. Dan teman-teman sudah bisa membuat huruf A. Bagian yang berada di dalam ini, yang berwarna abu-abu ini nanti silakan teman-teman warnai dengan menggunakan tinta Cina ya, atau tinta bak, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang saya lanjutkan ke huruf berikutnya. Kita ambil jarak 2,5 cm untuk meletakkan huruf yang kedua. Huruf yang kedua kita akan membuat huruf E. Nah, huruf E ini teman-teman membutuhkan lebar 3,5 cm untuk meletakkan huruf E-nya. Jadi ukuran lebar hurufnya adalah 3,5 cm. Silakan diambil dulu ukurannya. Nah, kalau sudah, teman-teman silakan ambil 8 mm dari garis yang paling kiri untuk menentukan stem ya. Jadi stemnya ini ukurannya 8 mm. Kalau sudah, teman-teman juga silakan menentukan ukuran batang yang berada di atas dan bawah. Ukurannya sama 8 mm. Maka rangka huruf E ini sudah hampir jadi ya. Setelah itu teman-teman bisa mengambil 3 cm dari baseline. 3 cm dari baseline. Setelah itu untuk menentukan ukuran bagian yang ada di tengah ini, teman-teman silakan ambil ukuran 7 mm. Nah, yang perlu diperhatikan adalah huruf E di bagian yang tengah ini besarannya tidak sama ya, tidak sama persis dengan bagian atas dan bawahnya. Jadi teman-teman silakan kasih jarak, kira-kira sedikit kok jaraknya ya, sekitar 1 mm dari ukuran yang paling luar. Dengan demikian huruf E sudah jadi. Oke, sekarang kita bisa melanjutkan ke huruf berikutnya, yaitu huruf F. Silakan teman-teman mengingat langkah tadi ketika membuat huruf E, tapi teman-teman menghilangkan bagian bawahnya saja. Oke, silakan di-pause sampai teman-teman selesai. Karena ini video untuk menghemat waktu, Bu Nina akan lanjutkan ke huruf berikutnya. Nah, ini adalah huruf H. Ini juga relatif mudah, teman-teman. Jadi ukuran lebarnya adalah 4 cm. Ukuran stem-stemnya ini adalah 8 mm. Lalu ukuran crossbarnya adalah 7 mm. Jarak untuk menentukan crossbarnya dari baseline adalah 3 cm. Baru kemudian teman-teman menentukan jaraknya 7 mm. Mudah ya? Oke, silakan di-pause dan teman-teman buat gitu ya, sesuai dengan ukurannya. Selanjutnya Bu Nina akan melanjutkan ke huruf berikutnya. Nah, ini huruf I. Jadi yang paling simpel. Jangan lupa ya teman-teman, jarak antara satu huruf dengan huruf lainnya. Di sini kita menggunakan 2,5 cm. Oke, silakan buat huruf I. Cuman membuat satu stem saja, ya, satu batang huruf saja. Ukurannya 8 mm. Selanjutnya kita membuat huruf K. Ya, jadi huruf K ini
lebarnya adalah 4,5 cm. Sama seperti sebelumnya, ukuran stemnya, stem utamanya ini adalah 8 mm. Lalu untuk menentukan ini ya, jadi ini ada perpotongan di bagian sini ini teman-teman silakan ambil 3 cm. Lalu di sebelah sini, ini kita ambil 1,5 dan 1. Ya, jadi 2,5 cm di bawahnya ini untuk menentukan bagian yang di sebelah bagian garis diagonal yang ada di sebelah sini. Kalau sudah, silakan. Nah, yang di bagian atas ini teman-teman ini ada jarak ya. Jadi jaraknya sedikit sekali, sekitar 0,1 ya atau 1 mm, sehingga bagian huruf K yang atas ini tidak persis lurus seperti yang ada di bagian bawah. Kira-kira seperti itu. Silakan dicermati, silakan dicoba. Kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin silakan disampaikan, silakan di screenshot, disampaikan di grup WhatsApp ya. Tapi untuk pertemuan hari ini, silakan menyelesaikan ini dulu. Kalau semua huruf ini sudah teman-teman sketch, ukurannya biarkan ada di situ, gitu ya, tidak usah dihapus, karena ini tugasnya adalah melatih kemampuan teknis teman-teman. Jadi nanti kalau sudah jadi pun, itu Bu Nina tidak meminta untuk dihapus. Tapi silakan dipertahankan di situ, asalkan kebersihannya tetap terjaga. Kira-kira seperti itu teman-teman, silakan diwarnai, silakan dikendalikan kuasnya supaya tidak ada garis-garis yang keriting gitu ya. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.